kasar, masih menghina pribadi saya, nggak masalah. Nggak masalah. Ku mute itu tappingan Islam. Tapi kalau sudah menghujat Nabi saya biarkan. Giliran dibalas, nggak mau. Marah. Kobus, selamat bergabung Kobus. Kobus. Selamat sore Bang. Ya, sore Bang Ya. Taufik. Islam Kristen. Kristen Bang. Mau diskusi, Dinda Kobus. Boleh Bang diskusi, boleh Bang diskusi santai. Ya udah, sesuai tema saja kita ya. Anda pernah baca nggak Ayub 27 nomor 3? Apa bunyinya Bang? Aku nggak pernah baca Bang. Ya, di dalam Ayub 27 nomor 3 dikatakan, selama nafasku masih ada padaku, dan roh Tuhan masih di dalam lubang hidungku. Dan dikatakan di situ, roh Tuhan masih dalam lubang hidungku. Yang jadi pertanyaan, Ayub 27 nomor 3, nggak usah sosok terkejut gitu Dinda Kobus ya. Nggak usah terkejut gitu. Kami pun udah tahunya. Kali pertama kau dengar itu. Makanya kau masih Kristen. Aku baca, tapi aku itu nggak hafal gitu Bang. Ini kita mau baca Ayub 27 kita nomor 3. lihat ya apa artinya di sana ya Bang. Saya tidak tanya artinya. Itu. Tadi suaranya lain. Tiba-tiba waktu dia dengar kau baca itu jadi lain. Ini Bang, oke, ini aja Bang. Saya tidak tanya artinya Kobus. Yang saya tanya, untuk apa? Apa tujuannya roh Tuhan di lubang hidung? Tujuannya apa? Ini Bang, oke, kita lihat ya. Ayat berapa tadi Bang? Ayub 27 nomor 3. Ayat 27 nomor 3. Ayat 27 ayat 3 Bang ya. Ayub Oke Bang, apa masalahnya Bang di situ? Saya tanyakan, apa tujuannya Tuhan kau dalam lubang hidung? Itu maksudnya Bang, roh Allah masih di dalam lubang hidungku. Maksudnya Saya tidak tanya maksudnya, tapi tujuan. Lalu apa? Tujuannya. Kan kalau tanpa roh Tuhan itu kan mati. Karena Yang saya maksud tanya ayat ini, tujuannya, Dinda, tujuan. iya, roh Allah ini maksudnya Tuhan yang memberi kita hidup. Kan di dalam Kejadian 1 di sana dikatakan bahwa Allah itu meniupkan ruhnya melalui hidung gitu Bang, hidung manusia itu. Yang saya tak berarti menurut kamu ya, jawaban kamu mengatakan tujuan Tuhan kau di lubang hidung ya untuk memberikan kehidupan. Jawaban kamu mengatakan itu tujuannya. Jadi kalau orang nggak punya hidung kayak mana? Maksudnya memang ada manusia yang tidak punya hidung. Ada manusia nggak punya hidung. Adalah banyak kok. Ya. Berarti kalau tidak punya hidung berarti manusia itu dia bernapas dengan apa sih? Kita telinga aku dengar suara kok Kaisar kencengnya. Pertanyaanmu, adakah manusia tidak punya hidung? Sama pertanyaannya, adakah manusia yang tidak punya mulut, tidak punya kuping, tidak punya tangan? Mohon maaf ya, disabel. Ada banyak. Nggak ada. Itu kalaupun dia mengalami kecelakaan, hidungnya nggak ada, hidungnya bentuknya nggak ada, tetapi secara anatomi hidung itu tetap ada. Jadi kau pikir orang yang baru lahir tidak punya hidung tidak ada? Kalau ada, aku tunjukkan gimana? Bentuk hidungnya yang nggak ada, tetapi Iya, dia tidak punya hidung, ada. bukan maksud saya itu bentuk hidungnya yang nggak ada, tetapi anatomi hidungnya tetap ada Bang. Ini tidak ada lubangnya.
Aduh, ya Allah. Ini nggak ada lubangnya. Anda bohong kau. Ini nggak ada lubangnya. Ini juga nggak ada lubangnya. Betul. Berarti nggak ada Tuhannya. Itu bentuknya. Ini nggak ada lubangnya. Enggak, itu bentuknya yang enggak ada, tetapi secara anatomi tetap ada, Bang. Aku sudah tunjukkan datanya. Itu ada anak dilahirkan nggak punya Anda tidak lubang. tahu. Punya. Yang saya maksud itu bentuk hidungnya seperti hidungmu yang besar. Di ayat itu tertulis apa? Di ayat itu tertulis apa, Kobus? Aku mau jelasin. Oke. Di ayat itu tertulis apa? Di lubang hidung kan? Itu tidak ada lubang hidungnya. Oke, aku terangkan. Dan roh Allah masih dalam lubang hidungku. Ini menggambarkan napas kehidupan yang dipercayai berasal dari Allah. Ini mengacu pada Kejadian 2 ayat 7, di mana Allah menghembuskan napas hidup ke dalam hidung manusia pertama. Dan manusia menjadi makhluk yang hidup. Gitu. Oh, berarti gini Kobus ya. Tujuan dari Tuhan kau di lubang hidup untuk memberikan kehidupan bagi manusia. Betul, Bang. Itu, Bang. Oke. Sekarang saya tanya, hidungmu sama hidung mamamu atau hidung ayahmu sama enggak? Secara anatomi manusia itu punya hidung. Salah, Bang. Saya nggak tanya itu. Saya nggak tanya hidung apa, itu. Bang? Hidungmu Tidak, aku tanya. sama hidung Sehidung apa, ayahmu. Tidak, Hidungmu sama buat apa hidung. tanya? Halah. Oke. Anda jangan botol. Buat apa Anda tanya? Sama hidung. Apa tujuan Hidungmu Anda? sama hidung. Hidungmu sama hidung. Hidung. Buat apa Anda tanya pertanyaan itu? Apa tujuan Yang saya tanya? tanyakan, hidung Anda Apa? dengan hidung adik Anda atau hidungnya tetangga Anda sama enggak? Nggak sama, Bang. Bentuknya. Nah, oke, berarti Tuhan yang ada di lubang hidungmu sama Tuhan yang ada dalam lubang hidung bapakmu beda kan? Nah, itu. Ya kan? Berarti udah berapa Tuhanmu? Kenapa Anda berpikir itu kotor sekali? Gini. Kalau kau pertanyaannya Bang Faruk tidak bisa kau jawab. Gini Kobus, aku mau bertanya padamu Kobus, apakah kau yakin dan percaya setiap makhluk hidup? Kamu itu bodoh. Iya Kobus, sabar. Aku bertanya sederhana, apakah setiap makhluk hidup di dunia ini? Katakan teman itu goblok. Dengar dulu Kobus, kau jangan tantrum. Apakah setiap makhluk hidup di dunia ini dihembuskan roh Tuhan ke dalam hidung? Goblok, teman. Aku mau tanya itu, apakah setiap makhluk hidup yang dihembuskan Tuhan roh ke dalam lubang hidung setiap makhluk hidup? Udah kerasukan deh, udah kerasukan dia. Coba jawab. Aku pengen tahu, setiap makhluk hidup di muka bumi ini, roh Tuhan akan menghembuskannya ke dalam hidung. Udah Aceh. kepenuhan roh kudus. Ya, udah nggak bisa itu. Kalau ada jawabannya iya, bagaimana dengan nasib ikan? Gak pandai dia buka mute kan? Gak pandai dia buka mute. Ya, gini Bang, kan manusia itu diciptakan, manusia itu makhluk yang paling sempurna, Bang. Tuhan itu Jadi setiap makhluk hidup yang menurutmu bahwasanya ada roh Tuhan, itu dihembuskan ke dalam hidungnya untuk mendapat kehidupan, begitu kan? menurut Al-Quran manusia diciptakan dari mana? Jangan ngemis ke Al-Quran kau. Menurut Tuhanmu bahwasanya roh Tuhan akan dihembuskan ke setiap makhluk hidup ke dalam hidungnya, kan begitu? Al-Quran menciptakan manusia dengan cara apa, Bang? Memberi hidup dengan cara apa? Coba kasih tahu saya. Kok ngemis kau? Sekarang pertanyaan Tuhanmu. Tidak, aku bertanya Al-Quranmu, bagaimana dia menciptakan manusia pertama? Coba terang. Jawab dulu, setiap manusia atau setiap makhluk hidup, kan kau bilang tadi makhluk hidup itu dihembuskan kehidupan ke dalam lubang hidungnya. Betul. Tidak, aku nanya. Menurut Al-Quran, Jangan nanya dulu. Jawab dulu, betul apa enggak itu? itu bagaimana cara?
Jawab dulu, nanti kau boleh bertanya setelah jawab. Apakah setiap makhluk hidup dihembuskan Tuhan, roh Tuhannya ke dalam hidung setiap makhluk hidup? Ada suara dari luar ya? Menurut Al-Quranmu, Bang Faro itu Tuhan itu ngasih suara si Meltok itu. Saya tidak tahu kenapa. Tapi kalau Kristen mulai mayoritas, mulai aneh. Pokoknya satu daerah, survei membuktikan. Ini survei membuktikan. Di mana ada kantong Kristen, di sana pun kebencakan moral gila-gilaan. Di mana ada kantong Kristen, di mana ada kantong Kristen, maka di situ ya di mana kebijakan ada moral pesantren. gila-gila.